Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulun la nabiyya ba'da ma ba'du. Apa kabar anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, masya Allah. Semoga masih tetap semangat ya nak ya dalam hal menuntut ilmu. Nah, baik anak ustazah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yang mungkin nikmat-nikmat ini tidak akan pernah dirasakan yang diinginkan oleh mereka saudara kita yang berada di rumah sakit. Mereka berbaring lemah menginginkan sebuah kesehatan, ya. Nah, maka kita yang masih diberikan oleh Allah kesehatan, maka berbanyaklah bersyukur dengan cara salah satunya itu menjaga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik para anak ustazah, sebagaimana juga dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah seperti apa? Jadi Allah itu menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu cakupannya sangat luas, nak. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan ketika kita niatkan karena Allah, nah maka semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Nah, maka yuk pada anak ustazah, ketika misalnya birrul walidain, membantu ayah bunda di rumah, kita niatkan karena Allah, kita membantu ayah bunda di rumah itu adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya kita mengerjakan tugas. Nah, kita niatkan ketika tugas-tugas yang diberikan oleh ustaz ataupun ustazahnya, kita niatkan kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, kita niatkan karena Allah. Nah, maka apapun tugas yang diberikan oleh ustaz ataupun ustazahnya, semuanya itu akan terasa lebih mudah ketika kita niatkan karena Allah. Dan apa lagi? Menuntut ilmu, belajar, ya, baik itu kita belajarnya di rumah walaupun kita masih daring, ya, tapi ketika kita niatkan belajar ini karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran berbuah pahala. Apalagi kita membantu teman, ya, kita membantu teman itu karena ingin mendapatkan pahala. Jadi semua aktivitas yang kita niatkan itu karena Allah, insya Allah itu akan berbuah pahala. Nah, salah satunya apalagi perintah Allah, yaitu dalam hal sholat. Nah, apakah di sini anak ustazah yang sholatnya masih ada yang bolong-bolong? Masih? Nah, ustazah harap anak ustazah tidak ada yang bolong-bolong dalam sholatnya. Ya nak, kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Nah, ya, pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ida sami'tan nida'a fa'ajib da'i Allah. Artinya apa? Ketika anak ustazah mendengar suara azan, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan azan. Nah, jangan mah nunggu-nunggu atau mah nunda-nunda gitu ya nak ya. Atau misalnya udahlah nanti aja sholatnya, akhirnya apa? Terlewat sholatnya deh, akhirnya bolong. Nah, jangan sampai seperti itu nak ya. Nah, yuk sama-sama kita perbaiki sholatnya. Yang masih ada yang bolong-bolong, maksudnya harap nggak ada yang bolong-bolong lagi, atau ada yang masih menunda-nunda, mengulur-ngulur waktunya. Nah, yuk kita sama-sama perbaiki sholatnya, ya. Kita perbaiki sholatnya agar apa? Agar ya Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Nah, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, Allah dekat, Allah semakin cinta kepada kita. Kemudian apa? Allah akan mempermudahkan semua urusan kita. Nah, di sini anak ustazah, siapa di sini anak ustazah yang memiliki cita-cita? Nah, pastinya anak ustazah semuanya ada cita-citanya. Nah, berarti apa? Nah, kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, maka apa? Dekatin Allah, nak. Dekatin Allah, taat kepada Allah, ya, jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Nah, insya Allah ketika kita
menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita inginkan, ya. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Allah Maha Pemaaf. Yuk sama-sama kita perbaiki ibadah kita yang kurang, atau ibadah kita yang masih entar-entaran, atau ibadah kita yang masih mungkin ada yang terlewatkan, ya. Sama-sama kita perbaiki agar apa? Agar Allah pertemukan kita kembali di jannahnya sebagaimana Allah pertemukan kita di dunianya. Baik, kepada anak ustazah, sekarang kita belajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu membuat mobil roket angin. Nah, sebelum kita sampai kepada cara mempraktekkan membuat mobil roket angin, nah, apakah di sini anak ustazah mengetahui bentuk dan ukuran kincir angin di Belanda? Nah, coba bayangkan sekencang apa angin yang mampu menggerakkan kincir angin sebesar itu. Nah, energi yang terkandung dalam angin begitu besar. Bahkan daya dorong angin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik. Menurut antum, manfaat apa lagi yang dapat kita peroleh dari energi angin? Nah, yuk kita membuat mobil-mobilan yang digerakkan dengan tenaga angin. Baik, kepada anak ustazah, ini adalah gambar kincir angin Belanda, yang mana kegunaannya untuk memompa air dari dataran rendah dan kembali ke sungai di atas tanggul, supaya tanaman bisa ditanami. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjutnya, nah, apa sih itu angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut dengan angin. Baik, pada anak ustazah, kita akan membahas apa saja sih manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi, hujan yang turun di bumi, baik itu ketika pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga adanya peran angin untuk menggerakkan awan sehingga turun hujan. Kemudian yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Nah, di sini anak ustazah, siapa sih anak ustazah yang pernah ke sebuah tempat, misalnya ke pantai. Nah, ketika terik matahari, kemudian datang angin sepoi-sepoi. Nah, jadi angin yang segar itu datang di tengah terik matahari, nah itu akan menjadikan suasana di tempat itu menjadi lebih sejuk. Kemudian yang ketiga, angin memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda seperti perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Nah, siapa di sini anak ustazah yang sering atau pernah main layang-layang? Nah, jadi layang-layang yang antum mainkan, nah itu dia bisa bergerak karena juga atas bantuan dari angin. Kemudian yang keempat, angin juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Alhamdulillah, kita hari ini belajar praktikum membuat mobil roket angin. Nah, bahan-bahannya itu adalah 1 buah botol aqua, kemudian 1 buah balon angin. Nah, kemudian ada 4 buah tutup botol, kemudian ada 2 buah tusuk gigi, kemudian ada 2 buah pipet. Nah, yang satunya itu adalah digunting menjadi 2 bagian, kemudian ada gunting dan juga ada selotip. Nah, yuk kita belajar untuk baik. Sekarang ustazah, selanjutnya itu adalah kita menggunting pipet ini menjadi 2.
terbelah menjadi 2. Nah, kemudian silakan tutup botolnya itu ditusuk dengan menggunakan paku untuk melubangi. Nah, jadi kedua 4 ini sudah ditusuk dengan menggunakan paku. Nah, selanjutnya itu adalah tusuk gigi tadi itu dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa di ujungnya itu adalah diganjel dengan menggunakan benang agar dia tidak los. Nah, selanjutnya dimasukkan untuk menghias agar kelihatan cantik. Jadi pipetnya itu dimasukkan ke bagian selanjutnya itu bannya diletakkan di sini, satu sebagian di bawah, satu lagi di atas bannya. Jadi di sisi botolnya. Nah, jadi ini bisa. Nah, diletakkan di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah seperti ini. Harus seimbang antara sisi kanan dan juga kirinya. Itu lagi. Juga sama seimbang antara kanan dan juga kirinya. Jadi itu adalah pipetnya itu dimasukkan ke mulut balon dan akan disuapin. Jadilah seperti ini. Nah, jadilah mobil roket angin. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kita tiup dari sini, dari atas ujung pipetnya untuk mengisi balon seperti ini. Nah, sampai sini aja. Nah, kemudian demikianlah pembelajaran kita praktikum membuat mobil roket angin. Nah, kepada anak ustazah silakan latihan yaitu praktikum membuat mobil roket dengan menggunakan tenaga angin. Nah, silakan nanti hasilnya dikirim ke wali kelas via Japri. Jazakumullah khairan. Baik pada anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Afwan minkum apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.